Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, adik-adik semuanya. Baik. Jadi kalau Anda tadi mengatakan sekarang Elisa, sudah saya sampaikan Elisa. Karena besok praktikumnya adalah Elisa. Sesuai dengan apa yang akan Anda kerjakan besok. Nah, sebelum kita berlanjut, kalau kemudian sekarang Anda ditanya, mengapa harus melakukan pemeriksaan Elisa? Sebelum kita ke materi, kalau ditanya, mengapa Anda harus periksa Elisa? Kok tidak yang lain? Kok tidak menggunakan metode pemeriksaan yang lain? Kok harus Elisa? Apa yang bisa Anda ini? Kalau ditanya, kenapa harus periksa Elisa? Kok tidak yang lain? Ada ini enggak? Ada whiteboard. Ada. Simbol whiteboard ada enggak? Sekarang kita lihat di sini singkatannya. Ya, ini singkatannya ini. Kemudian kalau ditanya, mengapa harus periksa Elisa? Jadi kalau kita lihat ini berarti adalah pengujian yang berbasis imunologi. Kalau pengujian berbasis imunologi, apakah Elisa merupakan satu-satunya pemeriksaan berbasis imunologi? Tidak. Nah, kalau tidak, kenapa harus menggunakan Elisa? Nah, ini pertanyaan mendasar yang kemudian Anda harus tahu bahwa kenapa saya pilih Elisa, kenapa saya pilih yang lain. Karena tidak ada saja. Jadi pemeriksaan yang berbasis imunologi itu ada banyak. Tapi yang biasa dipakai di bidang kedokteran itu ada 5. Yang pertama adalah yang disebut dengan kromatografi. Jadi Elisa bukan satu kromatografi. 2 ada yang ini di depan, tapi bukan E, tapi R, RIA, radio immunoassay. Itu juga berbasis imunologi. Ada kromatografi, ada RIA, ada flow cytometry, kemudian ada Western blotting. Jadi kromatografi, Elisa, RIA, flow cytometry, kelima adalah Western blotting. Semuanya adalah berbasis reaksi antigen antibodi atau berbasis imunologi. Nah, sekarang yang pertama yaitu kromatografi. Saya geser aja dulu, saya pindahkan dulu. Seperti apa kromatografi itu?
DNA pakai kolom enggak? Pakai kolomnya begini, tapi kolomnya kecil di situ. Jadi ini yang dimaksud dengan kerumahan berarti adalah seperti ini. Kita pakai kolom seperti ini. Kita memisahkan tadi dasarnya adalah berbasis psikologi. Ini. Jadi nanti kita memisahkan di situ memisahkan apa yang kita cari, kemudian dengan menggunakan 3 prinsip ini. Apakah menggunakan ini berdasarkan muatan ion, ataukah berdasarkan ukuran molekulnya, atau yang ketiga adalah ini ada reaksi antigen. Jadi kalau di situ targetnya nanti molekulnya adalah A, berarti di situ ada antigen dan di sini ada antibodinya. Ini yang dimaksud affinity chromatography. Ini nanti ya biasa dipisahkan di industri itu menggunakan ini untuk pemurnian senyawa yang kita ini yang pertama, ini basisnya imunologi. Kemudian yang kedua, kita menggunakan RIA lagi. RIA itu sama seperti ELISA, persis sama. Tetapi kemudian yang digunakan R-nya itu adalah radio. Radio itu adalah sinar fermion atau radio isotop. Itu ya. Ini saya tidak ada gambarnya radio isotop. Jadi di situ kita prinsipnya ya RIA itu prinsipnya sama dengan ELISA, cuma yang enzim diganti dengan radioisotop. Zaman dulu itu belum ada ELISA, yang digunakan adalah RIA untuk menghitung konsentrasi tadi. Nah, kenapa sekarang diganti menjadi enzim? Karena radioisotop ini adalah sifatnya adalah mutagenik. Sinar fermion ini kalau kena DNA itu bisa terjadi mutasi, sehingga efek radiasinya besar, sehingga itu menjadi pidana. Kemudian yang keempat, kita menggunakan laser protein. Ini belum. Anda sekarang baru ELISA. Kalau nanti Western untuk memisahkan protein, nanti kita sama seperti DNA, yaitu menggunakan elektroproses. Jadi nanti kita menggunakan ini. Proteinnya kita pisahkan berdasarkan ukuran. Nah, elektroprosesnya beda dengan DNA. DNA kan elektroprosesnya adalah gel elektroproses. Kalau protein itu namanya SDS phase. SDS itu singkatan dari deterjen. Itu sodium potassium sulfat. Itu adalah deterjen. Kemudian P-nya PA itu adalah poliakrilamid. Itu kalau DNA menggunakan akrosa, kalau protein menggunakan poliakrilamid. Belakangnya sama, elektroproses sama. Nah, ini nanti dipisahkan menjadi ukuran yang berbeda-beda. Nah, dari sini setelah dari sini, kemudian nanti di sini akan ada reaksi antibodi, ditambahkan antibodi. Ini sama, berarti ada reaksi antigen antibodi. Ini untuk yang Western. Kemudian yang terakhir, yang flow cytometry, namanya saja flow cytometry. Anda ingat apa itu flow? Yaitu aliran. Cyto sel, berarti aliran sel yang kita ukur. Nah, yang semuanya yang di depan tadi adalah molekul. Yang flow cytometry itu yang kita ukur adalah selnya, bukan molekulnya. Itu yang membedakan. Dulu flow cytometry itu adalah praktiknya di semester 4 di blok cardio. Nah, karena alat flownya ada trouble, makanya tidak flow kita hilangkan.
Jadi, nah itu basisnya juga sama. Jadi kalau tadi sel, di dalam sel kan banyak molekulnya. Nah, molekul yang kita gunakan sebagai antigen adalah CD. Anda ingat apa kepanjangan CD di blok imuno? Apa kepanjangan CD? Apa kepanjangan CD? Cluster of differentiation. Itu CD itu juga tidak lain ada protein. Nah, itu kemudian sebagai antigen. Dan nanti kita tambahkan antibodinya terhadap CD. Nah, jadi basisnya juga antigen antibodi. Nah, kemudian terakhir ELISA. Kita pindah ke ELISA. Kenapa harus ELISA? Nah, dari kelima pemeriksaan itu memiliki kekuatan dan kelebihan. Flow cytometry tadi sel yang kita ukur dan bisa kita hitung nanti kuantitatif. Kromatografi tadi kita pisahkan pakai antigen antibodi. Bisa nggak kita hitung, kita kuantifikasi? Bisa nggak kita hitung? Nah, kalau di sana kalau kita hitung kita harus ada uji lagi untuk hitungnya. Berarti bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Terus Western kuantitatif atau kualitatif? Tadi ada dipisahkan ukurannya, terus ditambah antibodi, terus ada visualisasi dapat pita ubed seperti itu. Bisa dikuantifikasi enggak? Bisa, tapi bukan ukuran, bukan jumlahnya, bukan kadar, tapi intensitasnya. Jadi beda. Nah, sekarang yang kuantitatif itu tinggal dua, yaitu RIA dan ELISA. Itu kuantitatif murni. Kenapa kuantitatif? Nanti saya jelaskan. Ini, jadi kenapa harus ELISA? Karena saya butuh berapa konsentrasinya sampel yang saya periksa, berapa jumlahnya, berapa konsentrasinya, berapa satuannya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua tadi sudah sama. Nah, ini nanti ada enzim. Kenapa ada enzim yang ELISA? Karena enzim ini sifatnya dan nanti sebagai detektor. Nah, sekarang kita masuk ke ELISA dulu. Sebelum itu, ini semua bawa HP dan membawa tablet. Sekarang kita tanya. Insulin protein atau bukan? Insulin protein atau bukan? Kalau saya tanya ke Anda semua, insulin protein atau bukan? Kalau saya tanya, atau ada orang lain tanya ke Anda, insulin itu protein atau bukan? Anda jawab apa? Protein atau bukan? Nah, ini jangan dikurang. Saya sudah ngajari Anda sekali. Kalau protein atau bukan, apa yang Anda buka? Nah, ya Anda buka. Sudah. Protein apa bukan? Protein. Ya kalau ditanya, protein apa bukan? Ya cari. Kalau Anda nggak yakin. Ya. Insulin adalah protein. Nah, di sini berarti ini tadi kita bisa mendeteksi dengan ELISA ini hormon, ya hormon. Insulin termasuk hormon bukan? Tadi saya tanya kamu, insulin protein apa bukan? Iya protein. Sekarang kalau ditanya, insulin hormon atau bukan? Iya. Ada iyanya lah bukan begitu. Ya kalau ada iya dan tidak ya buka aja. Buka di Unicron, situ tertulis apa di situ. Ya kalau ada nggak yakin buka. Termasuk kan hormon apa bukan insulin. Coba buka ke Unicron. Jadi ini bisa Anda gunakan selama Anda ditanya. Ini protein apa bukan? Hormon apa bukan? Apakah reseptor atau bukan? Ya tinggal buka. Hormon atau bukan? Lemah. Sudah ketemu? Hormon atau bukan? Insulin. Lembut bisa dicari.
hormon ya, berarti kalau di sini ya. Ini. Hormon atau bukan? Ya, sudah ada berapa belum? Nah, sudah. Dia dimungsi. Hormon atau bukan? Hormon. Nah, ya, sudah kita berhenti dulu. Anggur, jangan. Kondisi teman-teman mohon dicek baunya masing-masing, ada presensial konstan juga. Soalnya nggak mungkin dari tadi habis kerja itu. Tolong dicek masing-masing. Ada nggak? Presensial konstan juga. Tadi kalau sudah ketemu hormon, kemudian ketemu sekarang Anda buka pakai buku biasa, cari pakai insulin dan erisatin. Anda pakai buku biasa, Anda cari insulin dan erisatin. Apa sih? Nggak tahu. Ya, betul.
sakit. Sudah? Sudah dapat? Sudah? Nah, berarti ya ini tadi ada kitnya. Sekarang di sini ada ini. Kalau ditanya, sekarang Eli sakit itu apakah hanya untuk mendeteksi protein saja? Kalau tadi ditanya insulin, iya protein. Dan setelah Anda cek, iya ada kitnya. Sekarang kalau ditanya, selain protein bisa nggak Eli sakit digunakan untuk mendeteksi selain protein? Bisa nggak? Sekarang pertanyaannya, kalau Anda punya Eli sakit, bisa nggak digunakan untuk mendeteksi selain protein? Bisa nggak? Bisa tidak? Nah, Anda lihat di depan di sini. Ini tertulis vitamin. Vitamin termasuk hormon atau bukan? Vitamin termasuk hormon atau bukan? Vitamin hormon apa bukan? Anda cari, kalau nggak waktu nggak yakin, ya cari. Ada nggak? Ada masukan di Unicron? Ada nggak? Vitamin itu ada temukan di Unicron? Ada di Unicron vitamin, ada nggak di Unicron? Ada yang menemukan vitamin di Unicron? Ada? Ada kan? Ada? Ada yang bisa menemukan vitamin di Unicron? Ada nggak? Nggak ada. Nah sekarang kalau Anda balik, Anda cari vitamin dan Eli sakit, ada nggak? Terserah, Anda mau masukkan vitamin apa terserah. Anda cari vitamin, kemudian ditambah Eli sakit, ada nggak Anda cari? Ada vitamin apa? Vitamin A. Vitamin apa? D. Vitamin ada A, ada D, vitamin apa lagi? B12. Berarti ini bukan kategori protein, tapi vitamin bisa menggunakan ELISA. Padahal vitamin bukan termasuk protein. Vitamin senyawa organik. Selain vitamin, selain protein, bisa nggak menggunakan ELISA? Misalnya lemak atau kolesterol. Ada nggak hormon yang berasal dari kolesterol? Hormon dari kolesterol, ada nggak? Ada. Hormon apa? Hormon apa? Hormon yang bukan dari protein tapi hormon dari kolesterol. Hormon apa? Hormon apa? Ini nanti kuliah blog ada, karena ada 3 mencari murid yang saya sampaikan di hormon nanti. Hormon apa yang berasal dari kolesterol? Ada yang bisa dapat? Hormon selain protein atau hormon dari kolesterol? Apa yang Anda dapatkan? Ya? Steroid. Apa namanya hormonnya? Hidro. Hormonnya apa? Hormonnya apa? Kortisol. Coba Anda cari kortisol yang dari sakit, ada nggak? Oke, hormon steroid salah satunya kortisol. Ada. Nah, berarti di sini ada hormon kortisol bukan termasuk protein, tapi bisa dideteksi dengan ELISA sakit. Ada nggak hormon yang selain kolesterol, hormon dari asam lemak? Ada nggak? Ada apa? Lemak. Estrogen itu masuk kolesterol.
cek, lab itu protein apa bukan? Coba Anda cek lagi, makanya ini bisa Anda suruh cek. Anda teman Anda menyebutkan leptin. Leptin itu protein apa bukan? Anda cek di Uniprot. Protein. Ada nggak hormon yang dari asam lemak? Ada nggak? Hormon yang berasal dari asam lemak? Ada nggak? Hormon yang berasal dari asam lemak? Ada nggak? Ada yang menemukan apa? Ya? Eicosanoid, coba Anda cek. Anda eicosanoid plus elisatin, ada nggak? Ada? Ada nggak? Ada. Eicosanoid, elisatin, ada? Ada. Atau yang asam lemak adalah yang sering kalau diinflamasi ada prostaglandin. Nah sekarang ini bisa nggak obat kita ukur dengan elisatin? Obat Anda cari, terserah obat apapun terserah. Kemudian Anda masukkan elisatin, terserah. Anda mau pakai obat apa Anda masukkan, kemudian tambah elisatin. Ada apa? Asam lemak. Nah, ini golongan obat. Berarti di sini tidak mesti protein. Protein bisa, kolesterol bisa, lemak bisa, vitamin bisa, obat juga bisa. Berarti tidak mesti harus protein di sini. Sudah, ya sampai di sini ya. Ya, jadi kalau nanti ada ditanya sampel apa yang bisa digunakan untuk dari sakit, jadi ya tadi semuanya bisa. Nah, kemudian kalau kita lihat kapan ini Elisa dikembangkan, ternyata ini belum lama. Ukuran saya baru di tahun 70-an. Jadi baru saja 50 tahun baru saja. Yang lain kan insulin. Insulin itu ditemukan tahun berapa? Sudah tahun 1800. Sudah lama ditemukan. Ini Elisa baru ditemukan baru saja ini. Karena tadi yang digunakan sebelumnya adalah tindakan kriya, antibiotiko, bukan enzim. Nanti jelasnya juga. Nah, ini yang menjadi dasar tadi. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Bisa skip aja dulu. Ini pertama kali Elisa ini adalah ini. Jurnalnya adalah ini. Pertama kali ada Elisa, inilah yang tadi melakukan membuat Elisa tadi ada ini di tahun 71. Dan baru saja ada Elisa. Mungkin ada belum lahir. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Ini pengumuman-pengumuman bahasa saya ini. Sekarang kita masuk yang kedua. Prinsip pengujian atau pemeriksaan Elisa. Prinsip pemeriksaan Elisa ada 4 poin di situ. Poin yang pertama ini adalah ini. Ada yang ditempelkan di mikrowave. Mikrowave kayak apa? Kemarin blok 1 belum. Ada dari ini. Ini ada mikrowave. Tapi kalau Elisa kita pakainya bukan ini. Coba Anda buka di Elisa tadi, lihat mikrowave-nya apakah sama seperti ini. Buka tadi yang sudah Anda buka tadi. Anda kan buka beberapa kit tadi. Anda buka gambarnya. Apakah mikrowave-nya sama seperti ini? Sama? Sama enggak? Lihat kamu gambarnya untuk kitnya Elisa. Sama enggak? Sama? Sama enggak dengan ini? Sama? Sama enggak? Elisa kit yang digunakan mikrowave-nya beda dengan ini. Bedanya kenapa? Ya sama namanya mikrowave sama,
tapi masing-masing ini bisa dilepas. Ini per baris ini bisa dilepas kalau Elisa gitu. Kalau yang ini nggak bisa. Ini sudah nempel. Jadi diambil satu baris saja. Diambil satu baris saja. Jadi besok yang ada lakukan itu diambil per baris. Masing-masing kelompok kerjakan per baris. Jadi tidak langsung 96 ini. Sudah ya. Ini yang pertama. Dan di masing-masing ini di bagian bawah ini sudah ditempeli, sudah melekat antigen antibodi. Ini nanti tergantung jenisnya. Karena ada 4 jenis, ada 5 jenis. Itu nanti beda-beda yang dilekatkan. Yang dilekatkan bisa antigen, yang dilekatkan bisa antibodi. Jadi di sumuran ini kemudian ada ini. Nah, sebelum saya menjelaskan ke sini, saya geser dulu ke jenisnya dulu untuk menjelaskan itu. Nanti kembali ke sana. Jadi Elisa ada ini 1, 2, 3, 4 ini ada berbagai macam jenis Elisa. Yang membedakan masing-masing jenis itu adalah yang dilekatkan bisa antigen, bisa antibodi. Nah, kalau kita lihat yang pertama, ini yang direct. Kenapa disebut direct? Karena di sini hanya ada 2, antigen dan antibodi. Antigennya tadi kalau misalnya dari insulin, berarti insulin ditempelkan di sumuran. Terus kita menggunakan antibodi sebagai detektornya. Terjadi reaksi dan di sini ada enzim. Makanya disebut enzim tadi karena ini antibodinya ditempeli enzim. Ini antibodi, ini antigen. Reaksi antigen antibodi terus ada detektor enzim di sini. Makanya disebut dengan ELISA. Yang langsung itu hanya 1 antigen dan 1 antibodi. Kita lihat yang tidak langsung. Ada berapa antibodi? Kalau langsung tadi 1 antigen 1 antibodi. Kalau yang indirect berapa antibodi? 2. Nah, kalau 2 disebut ini antibodi primer, ini antibodi sekunder. Ini yang dilekati enzim. Ini yang tipe yang kedua. Kemudian tipe yang ketiga, ada berapa antibodi? Yang ketiga, ada berapa antibodi? Ada berapa? 3. Ini yang dilekatkan antibodi juga. Ini primer, sekunder. Ada 3. Terus antigennya sudah ada di tengah-tengah. Makanya disebut dengan sandwich. Karena ini antibodi, ini roti, dan ini isinya tengah. Sekarang Anda buka kembali ke yang Anda cari tadi. Untuk insulin, tipenya yang mana? Ada direct, indirect, sandwich, dan kemudian yang berikutnya adalah kompetitif. Ini yang kompetitif. Ini yang kompetitif. Kompetitif berarti ada berapa antibodi? Sebelum Anda cari, kompetitif ada berapa antibodi? Yang di samping ini ada berapa antibodi? Ada 2, sama seperti indirect. Tapi di sini ada kompetisi antara antibodi serum dan antibodi yang tidak dilabel enzim. Itu yang berbeda. Sekarang Anda cari yang human insulin, Anda cari apa tipe Elisanya. Ini yang besok Anda pakai. Anda cari jenis Elisa yang dipanggil besok untuk insulin itu jenisnya yang mana yang dari yang saya sebutkan tadi, direct, indirect, sandwich, kompetitif. Sudah ketemu? Ada yang sudah menemukan apa jenis Elisa untuk human insulin?
Karena besok yang kita ukur adalah insulinnya manusia. Sudah? Ada yang ketemu? Apa? Sandwich. Ada yang menemukan selain sandwich ada nggak yang insulin? Jadi sandwich berarti pakai ini. Ada yang menemukan selain sandwich untuk human ELISA kit? Ada yang menemukan selain sandwich? Ada nggak? Ada? Kalau ditanya nggak ada berarti semuanya sandwich. Sekarang kita kembali ke depan. Jadi kalau sandwich berarti yang ditempelkan di sumuran mikroplate adalah yang ditempelkan. Kalau yang sandwich yang ditempelkan untuk human insulin, yang ditempelkan di sumuran adalah antigen atau antibody. Antigen atau antibody. Antigen atau antibody. Kalau sandwich yang ditempelkan adalah yang sandwich, ini bukan sandwich, yang sandwich yang ditempelkan adalah antibody. Berarti di situ ada antibody terhadap insulin ditempelkan di sini. Ini berarti yang pertama tadi kita bisa. Ini pertama dari ini. Yang ditempelkan adalah antibody. Yang kedua ada proses blocking. Nah, apa yang dimaksud dengan blocking? Ini berarti ini ditempelkan antibody. Di sini kan ada celah-celahnya. Di antara antibody kan ada celah-celahnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah reaksi antigen antibody. Yang tidak ada antibody di sini ditutup, makanya diblok. Ini diblok. Yang muncul nanti hanya antibody saja. Jadi kalau nanti ada antigen, ada insulin, berarti reaksinya spesifik antigen antibody. Yang lainnya ditutup karena di sini dikasih blocking tadi. Kembali Anda ke ELISA kit. Ada nggak di situ blocking buffernya? Nah, karena ini sekaligus Anda belajar mencari informasi kaitannya ELISA kit. Di dalam ELISA kit insulin yang ada tadi ada nggak blocking buffernya? Anda cari. Yang nomor 2 ada blocking ini. Ada blocking buffernya? Ada? Ketemu? Sudah? Nah, berarti ini sudah ditutupi. Jadi yang muncul nanti hanya antibody insulin, yang lainnya tertutupi. Jadi kalau nanti reaksi ya hanya insulin dan antibody. Itu yang kedua. Yang ketiga ada probe-nya atau ada detektornya. Apa detektornya? Yaitu tadi singkatan di depan tadi enzim linkage. Nah, enzimnya. Berarti detektornya adalah enzim. Jadi kalau tadi kita pakai sandwich, berarti ini ada reaksi antigen antibody. Nah, ini ada detektornya dengan enzim. Makanya disebut ELISA karena ada enzimnya di sini. Apa enzim yang digunakan untuk detektor di sini? Anda kembali buka insulin tadi. Apa enzimnya yang Anda buka tadi? Ini buka balik masuk ke situ. Karena ini yang akan Anda lakukan. Apa enzim yang digunakan untuk detektor ELISA untuk human insulin? Kalau sudah buka, Anda nggak usah ditutup lagi. Nanti kalau ditanya, tinggal lihat
Dari sini ada ketemu apa enzimnya? Ya, makanya dengan cara seperti ini otomatis Anda belajar. Saat sebelum belajar, besok gak usah belajar lagi. Ya kan besok mereka dong. Ya, mereka sih ya. Nah, ya makanya dengan cara ini dan Anda latih satu kali, besok sudah bisa jawab. Makanya ya paling itu saja. Ya, udah. Ketemu apa enzimnya? Siapa yang sudah cari apa enzimnya? Untuk human insulin kit ada yang sudah ketemu? Harus yang nanti saya cuma cerita pasti nambah ya sama. Ada yang ketemu apa enzimnya dari human insulin kit yang ada cari? Saya tidak mengatakan mereknya ini, tapi ada cari sendiri. Mau pilih merek A, mau pilih merek B, mau merek C, terserah. Ada yang sudah ketemu apa enzimnya? Silakan ada menyampaikan. Begitu ketemu enzimnya adalah ini. Udah. Ini sulit, ya. Namanya enzimnya alkali fosfatase. Ada yang menemukan lain yang human sakit selain enzimnya alkali fosfatase. Jadi ini rekan Anda sudah ada menemukan bahwa satu kit yang dicari enzimnya adalah alkali fosfatase. Ada yang lain? Ada? Kalau ARP. Jadi ada yang alkali fosfatase dan ada yang HRP. Berarti ada dua kemungkinan. Jadi enzimnya ini, tadi ada yang menemukan HRP, ini enzimnya, atau ada yang alkali fosfatase. Nah kalau ditanya, apa itu enzim fosfatase? Ada yang masih ingat? Apa itu enzim fosfatase? Ada yang masih ingat? Apa itu enzim fosfatase? Ini di blok 1 dan di neuroendokrin pemasaran. Andainya apa itu enzim fosfatase? Ya, menghilangkan gugus fosfat. Nah, sekarang kita lihat, karena itu enzim fosfatase menghilangkan fosfat, berarti kita lihat substratnya itu alkali fosfatase apa? Kita lihat. Apa? Substratnya alkali fosfatase adalah ini. Jadi kalau nanti erisatin ini ditambah substrat ini, nitrobenyl fosfat, ada berapa senyawa yang akan terbentuk setelah ada reaksi enzimatis? AP ditambah P-nitrobenyl fosfat. Ada berapa senyawa yang akan terbentuk? Atau produknya ada berapa senyawa? Tadi saya ulangi lagi, enzim fosfatase adalah pemutus gugus fosfat. Nah, sekarang kalau ini ada enzim, ada enzim ditambah substrat P-nitrobenyl fosfat, ada berapa senyawa yang terbentuk produknya? Berapa? Berapa? 2. Dari apa kalau 2? Kalau nanti 2 dari apa? Anda katakan 2, berarti akan ada 2 senyawa, yaitu ini tinggal dipotong di sini. Jeret. Melepaskan fosfat kan? Nanti 1 senyawa, ini 1 senyawa. Nah, yang menyebabkan nanti warna kuning itu ada P-nitrobenilnya itu yang menyebabkan warna menjadi kuning. Pada waktu nanti kita melakukan pemeriksaan ELISA.
Jadi di situ ada reaksi antibody, terus ada reaksi enzimatis antara AP dan nitrobenil, kemudian akan berubah menjadi warna kuning karena Anda melepaskan P-nitrobenil dari proses. Nah, kalau sekarang enzimnya HRP, apa itu enzim peroksidase? Oke, kalau Anda begini kan nanti akan mudah. Anda, oh ini maksudnya Apa tiket? Jadi kalau Anda baca mungkin tidak. Tahu maksud ini apa? Apa enzim peroksidase? Ya. Mudah. Pas hari yang buat Reaksi ditukar sama itu loh. sutran. Foto. Ditukar buat foto. Kalau ada peroksida, Anda ingat Gelang. ada senyawa yang disebut pakai peroksida. Ada ini. Adanya apa senyawa? Nyawanya hidrogen peroksida. Rumusnya adalah H2O2. Ada yang di situ. Ini adalah enzimnya di situ. Nah, ini ada 3 substrat yang digunakan untuk HRP. Ada TMB, ada OPD, ada ABDS. Kembali yang Anda cari, apa substrat yang digunakan untuk kit yang Anda cari tadi? Sesuai yang Anda dapatkan tadi. Apa nama substratnya? Tadi Anda sedang mencari kitnya tadi. Nanti tinggal buka, nggak usah Anda tutup. Jadi tinggal Anda lihat lagi, kita lihat ke bawah. Enzimnya HRP, enzimnya alkaline fosfatase. Anda lihat sekarang substratnya apa? Ada yang ketemu? Substratnya apa? Untuk yang insulin kit yang Anda cari. Enzimnya yang HRP, substratnya apa? Apakah TMB? Apakah APTS? Apakah OPD? TMB. Nah. Kenapa saya selalu tanya itu? Inilah cara Anda nanti mencari kit ELISA yang nanti Anda akan gunakan untuk Anda waktu nanti misalnya penelitian, skripsi misalnya. Jadi itu cara-cara yang digunakan untuk lihat tadi. Itu apa? Jadi cari apa yang menentukan konsentrasinya. Nah, sampai di sini kemudian kita geser tadi baru sampai nomor 3 detektor. Sekarang kita geser yang nomor 4. Apa tadi nomor 4? Kita geser lagi. Ini aja. Jadi biar efektif dari proses semua. Nah, sampai ke Anda. Tapi ini ada poin-poin pentingnya. Nomor 4 adalah ini. Tadi sudah ada reaksi enzimatis. Ada antibodi antigen, ada enzimnya. Kemudian di situ kita deteksi. Ini pakai detektornya. Kemudian yang keempat, ini kita ukur. Kalau tadi ada perubahan warna, kalau yang alkaline fosfatase warnanya berubah menjadi kuning. Kalau kita pakai HRP, warnanya berubah menjadi coklat. Perubahan warna itulah yang kemudian itu sebagai sinyal. Kemudian nanti kita ukur gimana, ada yang kuning muda, ada yang coklat muda, ada yang coklat tua. Gimana kita membedakan? Berarti ada alat pengukurnya. Apa alat pengukurnya? Untuk membedakan warna tadi. Untuk membedakan warna, apa alat pengukurnya? Kita menggunakan spektrofotometer. Berdasarkan perubahan cahaya yang masuk nanti. Nah, sekarang kita tunjukkan spektrum yang akan Anda gunakan besok. Dan lihat, ini spektrofotometer yang pertama. Jadi nanti kalau prinsipnya spektro kayak apa nanti Anda baca sendiri. Ini di lab biomedik ada spektro yang pertama. Nah, spektro ini bisa membaca
di situ cahaya yang memiliki panjang gelombang ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 15, 4, 50, 90, 5, 95 sampai 750. Sekarang Anda lihat di insulin Erisakit yang Anda cari, berapa panjang gelombang yang akan digunakan untuk mendeteksi reaksi antigen atau bodi yang nanti digunakan? Berapa panjang gelombangnya dari yang Anda cari tadi? Berapa panjang gelombang yang dipakai? Berarti ini ada panjang gelombang 400, berarti ini bisa digunakan. Ya, jadi prinsipnya perubahan warna tadi tentu di situ ada penyerapan warna yang maksimal, yang paling tinggi atau peaknya. Nah, kalau pakai HRP tadi yang Anda cari, peak tadi ternyata pakai 450, berarti bisa pakai itu. Umumnya Erisakit itu panjang gelombangnya adalah pakai 450. Kalau nanti pemeriksaan yang lain itu bisa panjang gelombangnya bisa berbeda. Sekarang kita cari yang kedua, alat spektrum yang kedua. Ini alat yang kedua. Kalau kita lihat yang alat kedua, di sini panjang gelombangnya itu lebih banyak. Jadi tidak hanya pakai 6 lagi. Jadi di sini dari 220 sampai 1000 nanometer itu bisa digunakan. Jadi mau di bawah 400, mau di atas 750, ini bisa digunakan semua. Jadi ada dua alat spektrum yang nanti bisa Anda gunakan bersama. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya geser ke berikutnya. Kalau tidak ada, sekarang ini kita mulai dari sini. Anda saya lihat sudah mendapatkan BPP. Anda sudah baca apa sampai yang menggunakan seperti itu? Belum. Ini ada. Ya, mobile dulu. Nah, sekarang tadi kembali ini tadi. Misalnya, tadi sudah dijelaskan dari saya cepat. Misalnya, besok Anda ambil darah dari pasien. Nah, darah yang Anda ambil, apakah bisa kemudian langsung Anda periksa dengan menggunakan ELISA? Jadi Anda mengambil darah dari pasien, apakah darah itu kemudian langsung bisa digunakan untuk pemeriksaan ELISA? Tidak. Kalau tidak, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Jadi kembali yang saya jelaskan di depan. Kalau ELISA itu hanya untuk memeriksa molekul atau senyawa. Kalau darah isinya apa? Kalau darah isinya apa? Kalau darah isinya apa? Selnya ada nggak? Ada. Bisa nggak diperiksa pakai ELISA? Ada selnya? Nggak bisa. Berarti selnya harus dihilangkan. Gimana caranya? Ya. Gimana? Darahnya diapakan? Disaring. Ada yang lain? Darahnya diapakan? Ya.
diapakan darahnya? Ya, diapakan darahnya? Kalau nanti isinya ada sel dan ada molekul, ada senyawa. Padahal syaratnya kalau ELISA tidak bisa menggunakan sel. Nah, kalau darah ada selnya, terus harus ada apa? Ya, dihancurkan. Ada yang lain? Dihancurkan. Oke, selnya dihancurkan. Kalau sel dihancurkan sama seperti prosesnya pada waktu isolasi DNA, ya kan, dari darah dimasukkan, kemudian darah merahnya dihancurkan. Tapi di situ masih ada darah putih. Kalau sampel darah harus diapakan untuk menghilangkan selnya? Harus diapakan? Untuk menghilangkan selnya harus diapakan sampel darah tadi? Anda masih ingat di blok 1.1 darah itu komponennya apa saja di sana? Masih ingat? Sebelum saya sebutkan, masih ada ingat dulu di darah itu komponennya apa saja di situ? Gimana kita memisahkan? Masih ingat? Gimana cara memisahkan? Masih ingat? Ada sampel darah, ada serum, ada plasma. Masih ingat? Yang dipakai yang mana? Anda mengatakan yang sampel darah nggak bisa dipakai, berarti harus menggunakan serum atau menggunakan plasma? Menggunakan serum atau plasma? Dua-duanya bisa. Serum bisa, plasma bisa. Karena serum dan plasma tidak ada selnya. Gimana cara mendapatkan serum dan gimana cara mendapatkan plasma? Masih ingat? Gimana mendapatkan serum dan gimana mendapatkan plasma? Masih ingat? Ya, ini makanya integrasinya di sini. Kalau ambil darah terus dibiarkan di suhu ruang, nanti selnya mengendal atau enggak? Selnya nanti akan turun enggak? Mengendal enggak? Mengendal. Yang cairan di atasnya namanya apa? Kalau ngambil darah, darahnya dibiarkan di suhu ruang, ditabung. Terus kan nanti kan ada endapan. Yang di atasnya itu namanya apa? Yang di atasnya namanya? Yang di atasnya namanya serum. Ya, caranya itu diendapkan, terus nanti di sentrifuge biasanya, ya biasanya di sentrifuge. Jadi tidak hanya diendapkan saja, di sentrifuge, kemudian akan terpisah. Yang bawah itu sel, yang atas adalah serum. Nah, serum itu warnanya kuning. Nah, kalau plasma gimana? Udah nggak usah saya teruskan nanti terusnya. Ya, jadi dari sini. Nah, kalau di dalam serum atau di dalam plasma ada berapa senyawa di sana? Senyawa yang ada di serum di plasma ada berapa banyak senyawanya? Ada berapa? Banyak di sana dan beragam. Berarti sampelnya dari ini heterogen. Karena tidak hanya satu senyawa bermacam-macam. Ada insulin, ada GLP, ada glukagon dan seterusnya. Ada albumin dan seterusnya. Nah, padahal yang kita cari dari sampel yang heterogen itu yang kita cari hanya satu senyawa saja. Mungkin protein, mungkin vitamin, mungkin lemak, mungkin kolesterol. Nah, kita kayaknya sebelum pretest mau kok. Sudah sampai di sini. Ya. Nah, kalau ini sudah, sekarang kita masuk ke yang terakhir. Ini waktunya sudah. Kenapa nanti tidak usah. Yang terakhir di enzim ini adalah enzim. Ini. Coba Anda lihat dikit tadi
apakah ada streptokokkus dan biotin? Ada? Yang saya tadi tadi. Ada enggak streptokokkus, biotin atau amidin? Nah, dari tiga itu ada enggak bibit yang Anda cari tadi? Streptokokkusnya ada enggak? Biotinnya ada enggak? Ada yang menemukan? Ada streptokokkusnya? Ada? Ada. Biotin? Ada. Nah, kita lihat untuk apa ditambah streptokokkus dan biotin. Anda lihat di gambar itu. Biotin tadi adalah vitamin B7. Streptokokkus ini mempunyai berapa ya? Streptokokkus ini punya tempat ikatan ada 4. Di streptokokkus ada 4. Ini ditempati oleh biotin. Nah, biotin ini kemudian ini bisa menempel ke antibodi, ini bisa menempel ke enzim. Nah, inilah gunanya tadi untuk memperbesar sinyal. Jadi satu reaksi antigen antibodi di situ sudah ada enzim. Tadi ada berapa hormon yang di sana? Kalau satu aja di situ ada 3 enzim. Kalau 1000 berarti ada 3000. Kalau hanya satu enzim, satu antibodi, berarti kan hanya 1000. Berarti sinyalnya bisa besar. Sehingga ini kemudian bisa kita deteksi. Nah, nggak usah panjang lebar. Terakhir kemudian kita masuk ini. Gimana kemudian kita menemukan konsentrasinya? Ini sudah kita masukkan. Jadi kalau reaksi enzimatis sudah terjadi, Anda ingat enzim dan substrat itu reaksinya ada titik jenuhnya atau terjadi saturasi. Jadi enzim 1 sudah ditempati substrat 1, yang lainnya sudah ditempati, berarti sudah jenuh. Berarti reaksinya ini harus dihentikan. Makanya ditambah dengan stop solution. Anda buka lagi di Human Insulin Kit, apa stop solution yang digunakan? Dapat stop solutionnya apa? Apa stop solutionnya? Ada yang dapat apa? Stop solutionnya? Belum. Ada yang dapat apa? Stop solutionnya? Ada yang bisa dapat? Ada yang sudah dapat? Nanti kalau saya paksa gini, Anda sudah tidak usah belajar, bisa mengerjakan ini analisa. Lalu Anda juga akan bisa sampaikan. Ada yang dapat? Cerpen komunikasi. Belum. Anda geser ke bawah, sampai ke bawah. Di situ aku isinya dari kit itu apa? Ada enggak? Senyawa yang dibuatkan sebelumnya, ada enggak? Satu senyawa yang di situ yang belum disebutkan di atas tadi. Ada? Ada yang tidak dapat? Ada? Dapat belum? Nah, sambil belajar, ini cari ini sambil mencari dan sambil belajar.
H2SO4. Ya. Jadi untuk menghentikan reaksinya jangan berkepanjangan. Reaksinya enzimatis itu harus kita hentikan ditambah H2SO4. Itu berarti bahwa menandakan reaksi enzimatisnya sudah selesai. Jadi warnanya kelihatan seperti itu. Sekarang terakhir, gimana cara menghitungnya? Untuk menghitung konsentrasinya, Anda buka Excel. Nanti Anda buka Excel. Yang satu juga. Jadi nanti akan seperti ini. Yang Anda dapatkan adalah nilai absorbansi. Jadi seperti ini angkanya. Nah, nanti di dalam ini Anda cari insulin standarnya ada berapa konsentrasinya di sana. Nanti kemudian Anda masukkan di sini. Anda nanti besok diminta untuk melakukan dilusi atau pengenceran insulin standar. Nanti di situ kita akan ukur absorbansinya. Nah, ini ketemu seperti ini. Setelah Anda ketemu seperti ini, nah ini kemudian Anda masukkan di sini. Ini Anda masukkan ini, kemudian Anda bikin ratanya, kemudian Anda bikin ini. Ini adalah konsentrasinya, ini adalah absorbansinya. Kemudian Anda buat kurva standar. Jadi nanti juga Anda kerjakan pakai Excel, Anda kerjakan sendiri. Ini Anda lakukan. Kemudian buka di sini, ya Anda buka insert. Kemudian Anda buka di scatter plot. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk membuat kurva standar tinggal menghubungkan ini. Titik-titik ini sudah kita hubungkan. Anda tinggal klik kanan kalau Anda pakai mouse, Anda klik di sini ada tulisan add trend line. Ini Anda buka. Mana yang mau Anda pilih sesuai dengan data Anda tadi. Kebetulan ini diklik pakai linear. Ini sudah keluar garisnya. Nah, dari sini kemudian kita lihat persamaannya ada di bawah. Kemudian Anda klik di sini. Nah, ini sudah muncul. Ini persamaannya. Jadi dari sini sudah ada persamaan linearnya, jadi sama dengan sekian. Y-nya adalah ini merupakan absorbansi, yang ini adalah konsentrasi lagi. Sehingga sudah ketemu ini. Di situ tinggal kita masukkan absorbansinya berapa, X-nya sudah bisa dihitung. Dan di konsentrasi sampel sudah bisa dihitung. Sudah sampai ke sini. Berarti masing-masing sampel sudah ketemu konsentrasi. Itu yang tugas yang Anda kerjakan besok pagi atau waktu praktikal. Berapa konsentrasi sampel yang Anda kerjakan dengan membuat kurva standar seperti ini. Sehingga ELISA ini adalah pemeriksaan kuantitatif karena bisa dihitung konsentrasi. Sudah sampai di sini. Ya, nanti slide-nya saya bagikan Anda. Kalau Anda mau pelajari, ya silakan untuk praktikum dan pretest besok pagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Ya, sekian untuk ELISA. Sampai ketemu besok pagi. Sekian, akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Enggak sekarang ya?